Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Bu Susi Agustini pada sesi mata pelajaran Sejarah Indonesia. Kali ini Ibu ingin menyampaikan pelajaran tentang tradisi lisan. Tradisi lisan merupakan hasil kebudayaan masyarakat praaksara tingkat lanjut. Dapat dikatakan bahwa tradisi lisan merupakan jembatan tradisi antara masa praaksara menuju pada masa aksara. Tradisi lisan mendahului tradisi tulisan. Menjelang berakhirnya masa praaksara, hasil-hasil budaya nenek moyang kita semakin kaya, berupa munculnya banyak hasil budaya yang bersifat non-fisik atau abstrak. Memang pada masa bercocok tanam telah muncul satu bentuk hasil budaya non-fisik, berupa kepercayaan animisme dan dinamisme. Namun hasil-hasil budaya yang bersifat fisik tetap dominan. Menjelang berakhirnya masa praaksara tersebut, kepercayaan akan roh-roh nenek moyang dan kekuatan yang melampaui kehidupan manusia semakin matang dan menjadi ritus. Upacara untuk menghormati roh-roh orang yang telah mati dan bahkan menyembah kekuatan supranatural menjadi praktik yang rutin. Masyarakat praaksara sadar akan keberadaan mereka di dunia yang bersifat sementara, serta mereka mulai memahami tujuan hidup di dunia ini. Kesadaran sebagai sebuah komunitas juga membuat mereka melembagakan aturan-aturan yang sudah ada, dan bahkan muncul nilai-nilai baru yang harus dihayati semua anggota komunitas. Singkat kata, mereka sadar hidup itu harus bermakna dan dimaknai, tidak sekedar mencari makan dan menunggu ajal. Oleh karena itu pula, perlahan-lahan terbentuk semacam pandangan hidup atau falsafah hidup di tengah-tengah mereka, yang terejawantah dalam nilai-nilai, etos, norma, sikap perilaku, dan ritual-ritual keagamaan mereka. Itu semua merupakan bentuk hasil budaya yang bersifat non-fisik. Mereka ingin nilai dan pandangan hidup itu tidak hanya menjadi milik mereka, tetapi juga milik generasi-generasi berikut. Maka hasil-hasil budaya yang bersifat non-fisik itu, atau berupa kepercayaan, nilai, norma, etos, etiket, sikap perilaku yang dihormati, moralitas yang dianut, dan lain-lain, mereka warisi atau sosialisasikan ke generasi baru. Mereka belum mengenal tulisan. Karena itu, proses pewarisan tidak dilakukan secara tertulis. Meski demikian, pada masa ini, kemampuan berkomunikasi mereka dengan menggunakan bahasa sudah berkembang pesat. Dengan sarana bahasa, mereka mewariskan nilai-nilai dan pandangan hidup mereka ke generasi-generasi berikutnya. Tokoh-tokoh penting dalam proses sosialisasi atau pewarisan itu adalah keluarga, masyarakat, dan para penatua atau tokoh masyarakat. Ada dua cara menyampaikan nilai dan pandangan hidup komunitas, yaitu secara langsung melalui nasihat-nasihat dan petuah-petuah, dan secara tidak langsung melalui contoh hidup dan folklore yang bisa berupa mitos, legenda, dongeng, upacara, nyanyian rakyat, dan lain-lain. Nasihat dan petuah yang disampaikan orang tua biasanya juga merupakan nasihat dan petuah dari leluhur mereka. Folklore itu bukan sebuah cerita dan atau aktivitas tanpa makna. Di dalamnya terkandung pandangan hidup, etos, sistem kepercayaan, kebiasaan, atau adat istiadat masyarakat praaksara. Dalam kajian sejarah,
Folklore itu disebut juga tradisi lisan. Dalam bagian ini kita akan membahas tentang folklore itu. Namun sebelumnya kita perlu tahu apa itu tradisi lisan. Kata tradisi berasal dari bahasa Latin tradition yang berarti menyampaikan atau meneruskan. Dari kata ini muncul kata bahasa Inggrisnya, tradition, dengan pengertian yang sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tradisi diartikan sebagai hal yang disampaikan atau yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Itu bisa berupa pesan atau kesaksian yang disampaikan melalui ucapan, dongeng, nyanyian, pantun, cerita rakyat, nasihat, dan balada. Tradisi juga dipahami sebagai suatu adat kebiasaan yang dipertahankan turun-temurun dan masih dihayati oleh masyarakat pendukungnya. Pada masyarakat praaksara, penyampaian kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat dilakukan dengan cara bertutur atau dengan berbicara secara lisan. Karena penyampaiannya dilakukan secara lisan, kemudian dikenal istilah tradisi lisan. Menurut Kuntowijoyo, tradisi lisan merupakan salah satu sumber sejarah. Sebab dalam tradisi lisan terekam masa lampau manusia yang belum mengenal tulisan, entah terkait dengan kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, nilai-nilai, atau pengalaman sehari-hari mereka. Tradisi lisan terangkum dalam apa yang disebut folklore. Jejak sejarah masyarakat praaksara dalam bentuk dongeng, legenda, mitos, musik, upacara, pepatah, lelucon, tahayul, lagu rakyat, kebiasaan-kebiasaan, kepercayaan, alat musik rakyat, pakaian dan perhiasan tradisional, obat-obatan tradisional, arsitektur rakyat, dan kerajinan tangan merupakan bagian dari apa yang disebut folklore. Folklore berasal dari bahasa Inggris yaitu folklore. Folk berarti rakyat dan lore berarti tradisi atau ilmu pengetahuan. Folklore adalah bagian dari kebudayaan suatu masyarakat yang tersebar dan bersifat tradisional, yang diwariskan secara lisan dan turun-temurun. Setiap masyarakat atau kebudayaan di Nusantara memiliki folklornya sendiri dan diwariskan dari generasi ke generasi. Bahkan kita dikenal sangat kaya dengan folklor. Berikut ini ciri-ciri folklor adalah penyebaran dan pewarisannya dilakukan secara lisan. Bersifat tradisional, artinya terikat dalam bentuk dan aturan yang baku. Bersifat anonim, artinya nama penciptanya tidak diketahui. Memiliki gaya bahasa yang suka melebih-lebihkan atau gaya bahasa hiperbola, serta sering menggunakan kata-kata klise. Misalnya jika ingin menggambarkan kecantikan seseorang akan dikatakan wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Menggunakan kalimat pembuka dengan kata-kata Alkisah, menurut empunya cerita, menurut sahibul hikayat, dan menutupnya dengan bla bla bla. Demikianlah mereka hidup berbahagia selamanya. Memiliki fungsi penting dalam kehidupan bersama dalam suatu masyarakat selain sebagai hiburan, pendidikan nilai, juga untuk menyampaikan protes sosial dan bahkan untuk mengungkapkan keinginan yang terpendam. Merupakan milik bersama masyarakat pendukungnya. Berikut jenis-jenis folklore, kalian bisa baca pada PowerPoint yang Ibu kirimkan pada bab 3 ini. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Selamat beraktivitas kembali.